Tahun 1602, sebuah tahun yang akan mengubah sejarah perdagangan dunia. Perusahaan Hindia Timur Belanda, atau yang lebih dikenal dengan nama VOC, tiba di Kepulauan Indonesia dengan armada kapal yang megah. Tujuan utama mereka adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan, seperti cengkeh, pala, dan lada yang sangat dicari di Eropa. Namun, pulau-pulau yang mereka datangi tidaklah kosong dan tak berpenghuni. Di sana sudah berdiri kerajaan-kerajaan yang kuat dan berpengaruh, kaya akan sumber daya alam dan budaya yang beragam, yang siap mempertahankan tanah mereka. VOC menyadari bahwa mereka membutuhkan strategi yang cerdas dan taktik yang jitu untuk mengatasi kerajaan-kerajaan ini. Karena pasukan mereka jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan lokal. Mereka mulai dengan negosiasi, membentuk aliansi dengan beberapa pemimpin lokal, dan menandatangani perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, mereka juga membangun benteng-benteng pertahanan dan pos perdagangan untuk memperkuat kehadiran mereka di wilayah tersebut. Dengan cara ini, VOC berhasil mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah dan menguasai jalur perdagangan yang sangat penting di Nusantara. Jawaban VOC: Divide et Impera, bagi dan taklukkan. Strategi kejam ini melibatkan pembalasan penguasa lokal terhadap satu sama lain. VOC memahami bahwa front persatuan akan sulit dikalahkan, tetapi dengan mengeksploitasi persaingan yang ada, mereka dapat melemahkan Nusantara dari dalam. VOC unggul dalam menabur perselisihan. Mereka menggunakan strategi Divide et Impera atau pecah belah dan kuasai untuk memperkuat kekuasaan mereka di Nusantara. Mereka akan menawarkan dukungan militer ke satu kerajaan dengan imbalan hak istimewa perdagangan. Dengan cara ini, VOC tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperlemah kekuatan kerajaan-kerajaan lokal. Ini selalu menarik mereka ke dalam konflik lokal, membuat kerajaan saling bertentangan dalam permainan catur yang mematikan. VOC memanfaatkan ketegangan ini untuk memperluas pengaruh mereka dan mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Salah satu contohnya adalah keterlibatan VOC dalam Kesultanan Banten. Kesultanan ini adalah salah satu pusat perdagangan penting di Nusantara, terutama dalam perdagangan lada. Dengan mendukung Sultan Haji melawan saudaranya sendiri, VOC menguasai daerah penghasil lada yang penting. Ini tidak hanya memperkuat posisi VOC di Banten, tetapi juga memberikan mereka kontrol atas salah satu komoditas paling berharga pada masa itu. Ini menjadi preseden untuk manipulasi mereka di masa depan. VOC terus menggunakan strategi ini di berbagai wilayah lain, memastikan bahwa mereka selalu memiliki kendali atas perdagangan dan politik lokal. Dengan cara ini, Vesil berinapojen nubaklo, Gisla, Yesteling. Dampak Divide et Impera sangat menghancurkan. Kerajaan yang dulunya kuat dan makmur mendapati diri mereka dilemahkan oleh perselisihan internal dan bergantung pada VOC untuk mendapatkan dukungan. VOC, ahli manipulasi, memanfaatkan dependensi ini. Mereka menuntut lebih banyak konsesi, semakin mengikis otoritas penguasa lokal. Permadani Nusantara yang dulunya semarak mulai terurai. Bagian kelima, warisan yang terfragmentasi, efek jangka panjang pada Indonesia. Warisan VOC kompleks dan menyakitkan. Sementara pengaruh ekonomi mereka memudar, benih perpecahan yang mereka tabur terus berbuah. Nusantara, yang dulunya merupakan permadani kerajaan yang beragam tetapi saling berhubungan, tetap terfragmentasi. Fragmentasi ini memiliki dampak yang langgeng pada lanskap politik dan sosial Indonesia, menghambat persatuan nasional. Bagian keenam, perusahaan Hindia Timur Belanda, raksasa ekonomi kurcaci etis. VOC didorong keserakahan mengorbankan pertimbangan etis demi keuntungan. Mereka meninggalkan warisan eksploitasi, kekerasan, dan kepercayaan yang rusak. Tindakan mereka menunjukkan bahaya ambisi yang tidak terkendali dan biaya manusia dari kolonialisme. Bagian ketujuh, gema masa lalu, refleksi bekas luka kolonialisme. Berabad-abad kemudian, gaung kebijakan Divide et Impera VOC masih terasa. Persaingan lama yang dipicu oleh Belanda terus memengaruhi politik dan masyarakat Indonesia. Mengenali dan menangani warisan ini sangat penting untuk mendorong persatuan dan rekonsiliasi. Bagian ke-8, kesimpulan, belajar dari kesalahan sejarah. Kisah VOC adalah kisah peringatan.
VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie adalah salah satu perusahaan dagang terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah. Namun, di balik kesuksesannya, terdapat banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Ini adalah pengingat akan bahaya ambisi yang tidak terkendali dan dampak abadi dari kebijakan kolonial. Kebijakan yang sering kali mengabaikan kemanusiaan demi keuntungan ekonomi. VOC tidak hanya berdagang, tetapi juga mengeksploitasi sumber daya dan manusia di wilayah jajahannya. Dengan memahami taktik VOC dan konsekuensinya, kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan bekerja menuju masa depan yang lebih adil dan setara. Pendidikan sejarah memainkan peran penting dalam hal ini. Dengan mempelajari sejarah VOC, kita bisa memahami bagaimana kebijakan yang tidak adil dapat merusak masyarakat. Adalah tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa kesalahan sejarah tidak terulang. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik, di mana keadilan dan kesetaraan menjadi prioritas utama. Hanya dengan belajar dari masa lalu, kita bisa membangun masa depan yang lebih cerah dan harmonis.